Perkenalkan, nama saya Alrevo Jonabaldike. Saya akan bacakan materi bab 12 bagian A mengenai pengertian Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard atau BSC dikembangkan oleh Dr. Andrews Robert Kaplan, Harvard Business School, and David Norton pada awal tahun 1990. Terdiri dari dua kata, yaitu balance atau berimbang, diartikan juga sebagai keseimbangan antara penilaian keuangan dan non-keuangan. Penilaian pada jangka waktu, baik jangka pendek atau jangka panjang, penilaian internal dan bersifat eksternal, sedangkan scorecard, kartu skor, yaitu untuk mencatat penilaian seseorang. Konsep BSC digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen perusahaan yang penilaiannya ditinjau dari 4 perspektif balance scorecard, yaitu evaluasi bidang keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis intern, pembelajaran, dan pertumbuhan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian B, keunggulan balance scorecard. BSC pada prakteknya telah banyak membantu perusahaan untuk sukses mencapai tujuannya. Adapun keunggulan dari BSC dibanding dengan strategi manajemen tradisional lainnya adalah sebagai berikut. A. Sistem manajemen strategi dalam manajemen tradisional. Yang pertama, lebih memfokuskan dari sisi keunggulan saja, atau biasanya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang kedua, tidak kokoren. B. Sistem manajemen strategi dalam manajemen kontemporer. Yang pertama, mencakup semua sisi baik keuangan pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, kokoren atau menilai sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Yang ketiga, terukur. Yang keempat, atau keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, perspektif dalam balance scorecard atau BSC. Yang pertama, perspektif keuangan. BSC memakai tolak ukur untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti laba bersih dan ROI. Rasio tersebut sering digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif yang mengevaluasi dan mengukur kinerja yang berorientasi pada pelanggan sampai di mana tingkat kepuasan yang mereka peroleh. Hal ini dilakukan untuk mencapai target finansial yang diharapkan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Nah, perspektif proses bisnis internal adalah perspektif yang mengevaluasi relevansi perancangan sistem penilaian kinerja perusahaan yang mampu mengimplementasikan strategi perusahaan dan membentuk suatu mekanisme proses bisnis internal yang baik. Nah, tahap dalam proses bisnis internal meliputi proses inovasi, proses operasi, proses penyampaian produk dan jasa kepada langganan. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah perspektif yang menilai ukuran kerja atau kinerja yang dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan perubahan agar dapat tetap berkembang dan menciptakan masa depan. Faktor-faktornya yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan motivasi. Baik, perkenalkan, nama saya Jamani Mui sebagai pemateri terakhir. Nah, di sini saya akan membahas bagian D mengenai contoh hasil balance scorecard Bank X. Bagaimana penilaian kinerja organisasi pada PT Bank X selama ini bila diukur dengan menggunakan konsep balance scorecard dengan keempat perspektifnya: finansial, konsumen,
proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, yang pertama, hasil penilaian kinerja perspektif keuangan. Pengukuran kinerja perspektif keuangan PT Bank X konsep BSC dilakukan melalui 4 tolok ukur menggunakan rasio keuangan, antara lain return on asset atau ROA, yang kedua net interest margin atau NIM, yang ketiga biaya operasional terhadap pendapatan operasi atau BOPO, yang keempat loan to deposit ratio atau LDR. Nah, yang kedua yaitu hasil penilaian kinerja perspektif pelanggan. Kepuasan konsumen atau nasabah ini diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan nasabah. Alat ukur yang biasa digunakan adalah A. Pangsa pasar atau market share. Market share digunakan untuk mengetahui seberapa luas tingkat penguasaan segmen pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. B. Kepuasan konsumen atau nasabah. Mengukur dan mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh PT Bank X dengan menyebarkan kuesioner pada nasabah. Hasilnya sebagai berikut. Analisis deskripsi kualitas pelayanan, reputasi dan kepuasan nasabah Bank X. C. Profitabilitas konsumen. Presentasi profitabilitas konsumen pada tahun 2011 sebesar 28,50%, serta tahun 2012 meningkat menjadi 33,91% dan mengalami kenaikan kembali menjadi 36,75% pada tahun 2013. Meskipun nilai rata-rata masih di bawah nilai presentasi profitabilitas konsumen tahun 2012 dan 2013, namun nilai rata-rata tetap lebih besar dibanding nilai persentase profitabilitas konsumen tahun sebelumnya. Jadi semakin tinggi nilai profitabilitas konsumen berarti menunjukkan semakin tinggi laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, hasil penilaian kinerja perspektif bisnis internal. Setelah melakukan pengukuran pada perspektif keuangan dan perspektif pelanggan, PT Bank X mengembangkan tujuan dan strategi untuk mengukur perspektif bisnis internal. Hasil dari perhitungan rasio NGR di bawah ini. Selama 3 tahun, Bank X melakukan inovasi melalui pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan PT Bank X guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama nasabah PT Bank X. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan jaringan unit kerja dengan cara membandingkan peningkatan jaringan unit kerja terhadap total unit kerja pada periode tertentu. Rasio unit kerja dari tahun ke tahun konsisten, yaitu sebesar 75%. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta ketepatan proses transaksi yang dilakukan PT Bank X, perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio AETR di bawah ini. Rasio AETR selama periode tahun 2011 sebesar 7,11% dan tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 6,46%. Selanjutnya naik lagi tahun 2013 menjadi 7,42%. Dengan nilai rata-rata keseluruhan 7%, hal ini menunjukkan bahwa PT Bank X berhasil melakukan kegiatan penataan jaringan operasional untuk meningkatkan pelayanan nasabah. Semakin terjadi penurunan nilai AETR, bank semakin dapat melakukan peningkatan efisiensi, efektivitas serta ketepatan proses transaksi yang dilakukan. 4. Hasil penilaian kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Tujuan strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ditentukan melalui alat pengukuran sebagai berikut. A. Produktivitas karyawan. B. Tingkat persentase pelatihan karyawan. C. Tingkat kepuasan karyawan. Sekian.